One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, siang hari ini, ya, seperti biasanya di jam terakhir, waktunya apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Hari ini masih lengkap semua, ya? Tadi pagi masuk semua lengkap 16 anak, sampai siang ini juga masih tetap sama. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang biasanya memimpin doa Mas Riki. Ya. Nanti berdoanya cukup dibaca di dalam hati saja, tidak apa-apa. Ya. Jadi Mas Riki nanti dipimpin berdoa, mulai gitu. Ya. Ayo mulai Mas Riki. Mulai. Terima kasih ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ya, coba saya kepingin tahu, apakah kalian sudah fokus atau belum? Saya punya di sini nanti bisa direbutkan di mejanya. Siap ya? Nah, satu meja cukup satu saja dulu. Taruh di tengah. Gimana ini? Oke? Siap? Gimana Tidak perlu dipegang dulu. Dengarkan perintah saya. Kalau saya, nah, kalau misalkan ada kata ambil, baru boleh diambil. Siap? Sudah siap apa belum? Sudah siap? Konsentrasi. Pegang kepala. Pundak. Lutut. Pundak. Pegang telinga. Pegang hidung. Ambil. Oh, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang dapat silakan disimpan dulu, dimakannya nanti saja. Oke? Nah, ya. Pada siang hari ini, Bon, sudah siap belajar lagi? Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran yang kemarin? Apa kemarin pembelajarannya? Materinya tentang apa kemarin? Berpikir komputasional. Ada berapa konsep? Satu? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat dengan kita aja. Apa kira-kira? Ya, dalam pembelajaran KKA ya. Hari ini kita akan belajar tentang AI atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Kira-kira siapa ya yang membuat? Siapa yang membuat? AI itu siapa yang membuat? Apakah mesin bisa berjalan sendiri? Tapi harus siapa yang memprogramnya? Siapa? Pinter. Manusia. Ya. Nah, ini nanti ya, sampean akan dijelaskan bahwa AI itu ya bekerja dengan cara mirip seperti berpikir komputasional.
fenomenal. Ya, loh kok bisa? Iya, AI itu belajar dari pola AI itu, ya, mengambil hal-hal yang penting dan membuat langkah untuk memberikan jawabannya. Ya, selanjutnya, nah, tahukah kamu gambar apa di tengah-tengah itu? Benda ini tidak asing bagi sampean. Semuanya punya? Punya? Punya. Bu, saya belum punya sendiri, tapi biasanya di rumah bisa pakai punya orang tua. Ada yang sudah punya sendiri kah? Siapa yang sudah punya HP sendiri? Oh, lumayan juga banyak. Ya. Nah, yang belum biasanya pada pernah pakai HP? Ada yang tidak pernah pakai HP sama sekali? Lah, oh ada jadwalnya, Sabtu, Minggu. Mungkin kalau pas hari libur, gitu ya. Nah, coba perhatikan. Siapa di sini yang pernah pakai HP dan HP-nya itu dikunci? Terus sama biasanya kalau mengunci untuk membukanya dengan apa? Ada yang password. Kayak gini bukan wajah orang. Oh iya, ada yang pakai wajah, betul sekali. Ada lagi yang pakai CD. Nah, di WA itu biasanya Saman mau bertanya temannya. Contoh, Akila mau WA sama Alif. Alif, apakah B? Ya, ini BE gitu aja. Tapi kadang di bawah itu sudah muncul apa? Kata lanjutannya kira-kira apa? Betul? Iya, seperti itu toh. Padahal B itu bisa berarti apa? Benar. Selain benar, bersih. B bagus. Bisa. Betul sekali. Oke. Atau pernah buka YouTube? Ketika Saman buka YouTube, yang muncul itu apa yang Saman mau? Ya tanggotan? Ya betul. Oke. Lanjut. Apakah HP itu bisa benar-benar berpikir seperti manusia? Bagaimana? Sakit. Tapi itu semuanya ya ada pemrogramannya. Siapa yang memprogramnya? Ya manusia itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, nanti kita akan belajar tentang apa itu AI, bagaimana AI bekerja, dan apa bedanya dengan mesin non-cerdas. Yang ketiga, nanti akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan AI itu dengan bijak. Ya, itu nanti. Oke. Lanjut. Untuk manfaat pembelajaran hari ini, ya. Setelah kita belajar AI, kita itu diharapkan supaya tahu bagaimana cara kerjanya. Kita bisa membedakan antara mesin cerdas dan non-cerdas. Selain itu kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa saja nanti yang harus kamu capai dalam pembelajaran hari ini? Ya, nanti tolong diperhatikan. Samen harus tahu apa itu AI, apa perbedaan antara mesin cerdas dengan non-cerdas, dan bagaimana kamu bijak dalam menggunakan AI itu sendiri. Yuk, ini nanti kegiatan kita. Yang pertama nanti akan saya tayangkan video bagaimana cara AI bekerja. Ya, setelah nanti kamu melihatnya, kita lanjutkan dengan permainan. Ya, nanti ada permainan peran, ada mesin cerdas dan ada non cerdas. Yang ketiga, nanti ada diskusi singkat. Ya, nanti tolong berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya tentang lembar kerja yang saya bagikan nanti. Terus yang terakhir nanti penugasan. Siap? Tetap semangat.
coba di sini. Apa itu AI? Ada yang tahu AI itu apa? Apa AI? Nah, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, ya. Atau kalau bahasa Indonesianya disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, ya. AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh siapa? Manusia untuk mesin atau komputer. Dengan tujuan apa? Supaya mesin itu atau komputer itu bisa melakukan hal-hal seperti manusia. Ya, jadi diprogram dulu, Cah. Tidak berarti seperti laptop yang dibawa Bu Ervina itu bisa segalanya itu karena mesinnya itu sendiri, tidak, tapi itu sudah diprogram oleh siapa? Paham ya? Oke. Nah, di sini nanti saya akan menunjukkan bagaimana AI itu bekerja. Nah, perhatikan di sini. My name is Ali Flores, and I'm a product manager at Aruba. In Dr. Chelsea's house, I work at the Allen Institute of Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic suite. Tahu nggak orang ini bekerjanya di mana? Baca di keterangan bawahnya ya. Di mana? In Dr. Chelsea's house, I work at the Allen Institute of Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic suite. Saya bekerja pada kecerdasan buatan. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. You do an internet search. Yes. Saya lanjutkan. Yes. Anggap yang putih-putih ini adalah apanya? AI. Loh, AI itu kok iso pinter kok endi? Karena itu sudah diprogram oleh siapa? Manusia. AI belajar dari pola. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konsep dasar AI itu dari berpikir komputasional. Salah satunya adalah belajar tentang pola. Nah, coba ya, nanti bisa mencoba satu-satu di depan, tapi tidak semuanya. Ada pertanyaan apa di situ? Tidak kelihatan, yang atas. Nah, kalau memang ini Saman anggap ikan, berarti Saman klikkan di sini. Nanti masuk di AI-nya, disimpan. Oh, nanti ketika Saman tanya, kan bisa Saman bertanya dengan gambar foto itu ya. Pakai foto kan bisa atau pakai gambar. Ini apa? Nah, kok dijawab AI? Nah, dia kok bisa menjawab dari mana? Ya ini tadi programmernya sudah memasukkan data-data. Contoh di ikan. Oh, masuk di sini. Apakah ini ikan? Ya jangan jawab tidak ikan. Saya coba Mas Alif di sini. Tinggal ngeklik aja. Ayo cepet. Boleh duduk di sini. Apakah ini ikan? Nah, berarti jawabannya? Oke. Ikan? Bukan. Nah, 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Sampah plastik itu dah sebanyak itu di laut, ya. Jadi di laut itu tidak hanya ada ikan saja. Nah, di situ AI juga sama belajar. Mana yang dimasukkan jenis ikan, mana yang dimasukkan jenis sampah. Makanya ketika sampean tanya di sini, kok muncul jawaban, "Oh, ternyata HP-nya pinter." Apa seperti itu? Nah, ini belajar juga sama dari data, dari pola. Ya, seperti itu. Lanjutkan.
Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik. Teruskan, lanjutkan. Apakah itu ikan? Nah, disimpan kan di situ? 80% dari polusi laut itu berasal dari sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbulkan biaya sampai 13 miliar per tahun. Ya, seperti itu. Kira-kira sudah paham cara kerjanya AI? Iya, seperti itu. Ya, jadi dia itu menerima semua data-data dari kita aja. Makanya ketika kita bertanya, nah AI akan menjawab. Kok bisa? Ya karena dia sudah menyimpan datanya itu tadi. Paham? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Mas Ali. Ya, jadi AI itu bekerja dengan cara mengumpulkan banyak data. Seperti itu tadi. Lautnya penuh dengan ikan, ya. Lalu belajar dari pola yang ada sehingga bisa menebak dan membantu kita menentukan mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Yang bukan ikan tadi termasuk apa contohnya? Betul sekali. Tapi ingat ya, AI itu hanya bisa pintar karena data yang dimasukkan oleh manusia. Nah, sekarang kita akan bermain peran tentang mesin cerdas dan non cerdas. Siapa di antara kalian yang mau menjadi mesin non cerdas dulu? Siapa yang oh ya Mas Rangga, ayo ke Winter. Saya butuh lagi 3 dari yang ya itu 2. Oke, nih 3 lagi. Ayo bakilah. Saya wedok, saya gantian cek lanang wedok. Ya. Oke, bakilah. Ayo lainnya Mbak Kila, siapa lagi? Tidak ada lagi perempuannya. Oh, Mas Riki. Oke, sip. Apa? Oh, Mas Riki pinggir kuno. Ya, sana. Oke, ya. Kelompok yang mesin non cerdas itu 2, 3. Yang di sini kelompok mesin cerdas. Nah, ya, biar tahu bedanya. Oh, kebalik. Ini yang mesin non cerdas. Ini yang mesin cerdas. Paham ya? Saya coba tak tanya. Jo, kelompoknya Akila itu apa? Mesin cerdas. Yang kelompoknya Galang non cerdas. Paham ya? Dengarkan pertanyaan dari saya. Saya mau bertanya ke mesin yang non cerdas. 3 tambah 2? Rangga? Sama ya? Jawab yang cepat ya. 3 tambah 4? 3 tambah 4? 7. 5 dikurangi 2? 3. Cepat. Nah, sekarang yang mesin cerdas. Kamu suka makan? Nah, enggak apa-apa. Yang cepat jawab bertiga bareng-bareng ya. Saya suka makan. Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Inilah bedanya aja. Kalau non cerdas itu bekerjanya seperti apa? Misalkan Bu Ervina tanya itu tadi, 5 tambah 3 sama dengan 8. 3 tambah 4 sama dengan 7. Seperti apa itu? Cara kerjanya apa? Apa? Seperti alat apa? Oh, pinter. Kalkulator itu termasuk jenis alat yang cerdas. Kenapa? Ketika diperintah, ya jawabannya ya pasti itu toh. Kalkulator hanya bisa menghitung angka saja. Paham? Beda dengan yang mesin cerdas. Jawabannya itu bisa beragam. Paham? Kota yang pernah kamu kunjungi? Kota yang pernah kamu kunjungi?
Nah, Surabaya, Malang. Beda-beda kan? Nah, kalau AI itu datanya, jawabannya sesuai data yang masuk. Dari siapa? Ya manusia. Manusianya kan banyak. Nah, itu semuanya diterima oleh AI atau mesin cerdas. Jadi sampean gampangan ini ngarani AI itu sama dengan apa? Sama apa? Kok sama dengan manusia? Kecerdasan buatan. Tapi AI itu bisa menyimpan apa? Data-data yang masuk dari manusia. Paham di sini? Bisa membedakan? Coba di kelas kita mana yang termasuk contoh mesin non cerdas? Kamera. Apa? Laptop. Laptop apa termasuk mesin non cerdas? Apa? Oh, salon. Nah, betul. Yang di mejanya Bu Ervina itu ya, ada salon kecil itu toh. Nah, itu kan kegunaannya hanya bisa untuk pengeras suara aja. Apalagi pinter, kipas angin, lampu. Itu termasuk jenis contoh mesin. Iya. Kalau yang mesin cerdas, ayo. HP. Di dalam HP itu banyak aplikasi contohnya. Google, TikTok, Chrome, Play Store, apa? IG, YouTube. Oh, winter. Bisa membedakan dari sini? Oke, hebat semuanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Seperti itu ya. Coba perhatikan. Di sini ada penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Perhatikan. Nah, ya, mobil semakin canggih itu tanpa dikemudikan, sudah tinggal nyetel aja setelannya. Ya. Melakukan tugas spesial perintah, tidak bisa berkumpul atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan benar cara kerja
mesin cerdas dan non cerdas ya. Oke. Ya, saya bagikan untuk LK-nya. Mudah saja. Nah, nanti ada lembar yang harus sampean tempelkan sesuai dengan petunjuknya yang di sini. Di sini apa tulisannya? Mesin cerdas. Di dalam amplop ini nanti ada berbagai gambar, ya. Silakan dipilah mana itu yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk non cerdas, ya. Nah, supaya bisa lebih cepat, nanti akan ada 4 kelompok di sini ya. 2 kelompok hanya menempelkan gambar yang mesin cerdas saja, dan 2 kelompok lain menempelkan gambar yang mesin non cerdas. Paham ya? Yang di kelompok sini tak berikan mesin yang cerdas, yang di sebelah sini mesin non cerdas. Ini juga sama. Silakan dituliskan dulu siapa saja nama anggota kelompok kalian. Satu kelompok ada 1 amplop yang berisi berbagai gambar, ya, yang harus kamu kelompokkan. Oh. Silakan diambil satu persatu ya. Setelah itu nanti kalau memang itu jawaban yang benar, silakan ditempel. Paham? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Betul? Coba bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Ini kita pemaling. Kata-kata kotor Semuanya. Bekerjalah dengan baik, ya. Dipepetkan, dimpewepet no. Boleh sampai bawah sini nggak apa-apa. YouTube masuk. Bisa dibagi tugas ya. Ada yang menempel, jadi nanti bisa lebih cepat cara kerjanya. Apa? Aplikasi foto. Video. Video. Yang di HP itu. Video. Aplikasi. Loh, sampai kamu mesin cerdas tak? Ah, gitu. Tidak. Ayo cepat. Cepet-cepetan dong. Iya, cepet-cepetan. Ada yang kasih lem, ada yang nempel no. Apa itu? Ini termasuk aplikasi enggak? Masuk. Ini kayak gini. Ini dipakai untuk apa?
Belanja. Alamat. Nah, apa hanya melihat satu alamat saja? Nah, terus Ya. masih cerdas toh. Iya. Tulisanan. Boten. Nanti tugasnya sendiri kelompok lain. Tugasnya sampean adalah mencari mana yang termasuk mesin cerdas. Silakan dikelompokkan. Bluetooth cerdas loh. Bluetooth cerdas loh. Cerdas itu biasanya dia menggunakan aplikasi. Ini aplikasi. Ada aplikasinya. Ada. Anak kok HP? Ini buku, ini aplikasi. Ini juga aplikasi. Jadi anak-anak dewe. Ini juga aplikasi. Sudah? Oh, kelompoknya Akila sudah selesai. Coba dicek kembali, barangkali ada yang ketinggalan. Coba dicari lagi, ya. Coba diteliti lagi. Itu mesin cerdas. Apa sih itu, gambar apa sih? Mosok. Itu. Nah, pinter. Itu namanya Google Translate. Sudah? Sudah dicek semuanya? Sudah nggak ada yang kelewatan? Gambar yang tidak dipakai bisa masuk di amplopnya kembali. Kila? Sudah, kelompoknya Alif. Kita coba bahas bersama ya. Bon, sudah tertempel semuanya? Untuk gambar, ya, yang tidak terpilih, sama masukkan kembali ke dalam amplopnya. Sampun? Oke, perhatikan. Tadi di dalam amplop ada berbagai gambar seperti yang saya tampilkan di slide ini. Nah, ini gambar apa aja? Kamera, video. Apakah ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Sama semuanya. Coba kelompok yang mesin cerdas angkat tangan. Pertanyaannya Bervina, kelompok yang mesin cerdas angkat tangan. Kelompok ini dan ini ya. Kelompok yang mesin non cerdas. Oke, coba dicek kembali jawabannya. Yang saya tunjuk, betul apa maksudnya? Ayo dijawab bersama. Mesin cerdas apa non cerdas? Yang sebelahnya? Apa itu logonya? Kalau yang ini? Gojek. Pernah tahu ya aplikasinya nggih? Itu termasuk dalam apa? Mesin cerdas apa non cerdas? Kalau yang ini? Apa ini? Nah, ini yang sama biasa nih belanja ya. Di mana ini biasanya sama belanja? Shopee. Apa ini termasuk mesin cerdas? Siapa tidak? Masuk. Kalau ini apa aja? Ya, apa termasuk mesin cerdas?
Kalau ini apa itu? IG ya, biasanya sama ngikatnya itu juga termasuk. Kalau ini termasuk sambutan, termasuk apa? Ya, betul sekali. Kalau yang ini apakah itu mesin cerdas? Bluetooth mesin cerdas? Masa iya? Apa semuanya yang di HP itu mesin cerdas? Apakah di HP ada kalkulator? Kalkulator termasuk apa? Kalau Bluetooth itu hanya untuk menyambungkan saja, sama halnya dengan ini tadi, pengeras suara. Paham? Yes, berarti yang memasukkan Bluetooth dalam kelompok non cerdas, betul tak salah? Kalau Bluetooth masuk dalam kelompok mesin cerdas, paham di sini? Paham? Iya, itu hanya untuk menyambungkan gitu aja ya. Kan dipakai ya tetap sama kegunaannya. Paham? Oke, lanjut. Nah, kalau ini termasuk apa? Kalau yang ini termasuk apa? Nah, kalau yang ini Google Map termasuk apa? Betul sekali. Apa? Oh ya, di TikTok itu juga bisa dipakai untuk belanja. Betul. Kayak Mas Riki biasa belanja di TikTok deh. Ya. Nah, kalau yang bawah ini gambar apa ini? Termasuk apa? Mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Kenapa kok lampu merah itu termasuk lampu di lalu lintas itu ya? Termasuk non cerdas. Kenapa? Buat? Iya, tetap terus kegunaannya ya. Nah, dan waktunya juga sama, nggak bisa di otak-atik, ya toh? Misalkan di perempatan Tugorono, setiap perubahan waktu ya menyalanya itu mungkin di setting 5 detik katakan. Ya terus 5 detik, mari nyala merah, ganti nyala kuning, nyala merah, sampai lagi seperti itu terus. Iya betul, mari merah, oranye atau kuning ya. Masuk apa? Cerdas, ya. Yang sebelahnya lagi printer, termasuk apa? Non cerdas. Yang ini? Betul sekali loh, di sini ada lampu dan ditempel di sana ada jam dinding. Itu termasuk contoh mesin non cerdas. Dari sini kira-kira sudah bisa membedakan antara mesin cerdas dengan non cerdas? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, ini saya minta. Nah, nanti tak ceknya. Ada kesalahan, Mas? Ada? Yang mana? Oh, yang Bluetooth sudah diambil. Oh, sudah diambil. Berarti ini sudah betul semua ya. Nanti bisa ditempel di sana untuk sama pelajari. Sudah betul semuanya? Oh iya, ini berarti Bluetooth-nya dipindah ke sini ya. Ya wes, terima kasih. Workshop sudah? Tidak apa-apa. Oke. Salah 2. Oke. Tapi sekarang sudah paham? Ada yang salah kah? Apa itu? Yang mana? Printer. Printer termasuk cerdas apa non cerdas? Nah, dia kan kegunaannya hanya untuk mencetak saja, tidak bisa dipakai untuk yang lain. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kira-kira dari materi ini tadi, apa yang belum kamu pahami?
Apa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, coba sih. Hari ini tadi sama sudah belajar tentang apa saja? Apa? Matahari. Matahari itu mesin apa bukan? Bukan tergolong mesin. Ya bukan cerdas, ya bukan non cerdas. Paham? Yang dibahas ini adalah mesin. Kenapa kok Bu Ervina menjelaskan antara mesin cerdas dan non cerdas? Karena hubungannya dengan AI. AI itu ya kecerdasan buatan yang dibuat oleh siapa? Manusia. AI itu berpikirnya ya mesin yang cerdas itu tadi. Paham? Apa yang sudah kita pelajari Pak hari ini? Tentang apa? Tentang AI. Terus yang kedua, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana cara kita ya kenapa bisa memudahkan apa? Memudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Dan sama juga harus tahu bahwa AI itu belajar dari apa tadi? Belajar dari apa? Data, dari pola ya, yang sudah direkam oleh AI-nya tadi ya. Terus ada dua jenis mesin. Ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Kalau mesin non cerdas itu hanya bisa mengikuti perintah. Contoh menyalakan kipas itu tadi. Saya gak sama nyala, no gak sama cerek, lo bisa nyala. Ya, tapi itu juga hanya sebatas berputar gitu aja. Ya, beda dengan yang mesin cerdas. Ia bisa belajar dari pengalaman dan menyesuaikan jawabannya. Contohnya, saya pegang HP, Akila pegang HP, Ali pegang HP. Saya mengetik, saya suka makan, nanti yang muncul pasti beda. Kenapa? Misalkan Bu Ervina suka bakso, saya tuh sering browsing tempat bakso yang enak di mana. Akhirnya senengannya seblak, browsingnya tempat seblak yang enak di mana. Iki senengannya chicken. Nah, nanti ketika muncul, ya, apa makanan kesukaan saya yang muncul apa? Bakso, Alif, chicken, Akila. Iya, seperti itu. Ya. Ingat deh bahwa manusia itu lebih istimewa daripada mesin. Kenapa? Jangan menganggap HP itu segala-galanya. Ayo coba dijawab. Kenapa manusia itu kok lebih istimewa daripada mesin? Karena mesin meniru manusia. Karena mesin itu sudah diprogram oleh manusia. Nah, meniru manusia, betul. Nah, bedanya lagi, kalau mesin itu tidak punya perasaan, tapi kalau manusia bagaimana? Punya perasaan. Ya. Satu lagi. Dalam penggunaan AI kita harus bijak. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang malas. Betul tak betul? Dari sini ada pertanyaan? Betul ya? Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share di grup. Ya, tugas KKA hari ini nanti saya share di grup, silakan dibuka, nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya, sudah ada pertanyaan? Terima kasih untuk hari ini. Ya, jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf ya. Selamat belajar di rumah. Sampai ketemu lagi besok. Sebelum saya tutup, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk sampean semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam